Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Maryam Ami, NIM 45221048 1B D4 Administrasi Bisnis. Nah, kali ini saya akan membahas materi perdagangan internasional, di mana tugas video ini merupakan penilaian akhir semester dari Bapak Ahmadi Usman SEMAPPINE selaku dosen mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, perlu diketahui bahwa ada beberapa pokok bahasan yang akan dibahas, yaitu 1. Definisi perdagangan internasional, 2. Teori perdagangan internasional, 3. Manfaat perdagangan internasional, 4. Faktor pendorong perdagangan internasional, dan yang terakhir, dampak perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional? Mungkin teman-teman tidak asing lagi dengan kata perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kerjasama antara dua negara atau lebih dalam hal memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selain itu, perdagangan internasional juga dapat diartikan sebagai kerjasama atau kesepakatan ekonomi antara penduduk negara satu dengan negara lainnya, yang dapat berupa individu dengan individu, individu dengan negara atau pemerintah, atau negara dengan negara. Berikut adalah definisi perdagangan internasional yang sudah saya bahas di awal. Teman-teman bisa membacanya sendiri. Kemudian, perdagangan internasional juga merupakan salah satu indikator untuk dapat mengetahui maju tidaknya pertumbuhan perekonomian dalam negeri. Kegiatan utama yang berjalan di dalamnya ada dua, yaitu impor dan ekspor, di mana impor merupakan kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri, sedangkan ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau jasa kepada suatu negara untuk dipakai dalam memenuhi kebutuhan negara yang bersangkutan. Kegiatan ekspor dan impor inilah yang dapat meningkatkan kemajuan ekonomi. Teori perdagangan internasional. 1. Teori keunggulan mutlak atau absolut. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith. Ia berpendapat bahwa teori keunggulan mutlak dijelaskan sebagai kondisi di mana suatu negara dapat menghasilkan atau memproduksi barang atau jasa lebih banyak dibanding dengan para pesaingnya, dengan mengeluarkan biaya yang lebih rendah dalam produksinya, sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Negara dapat dikatakan mempunyai keunggulan mutlak apabila dapat menghasilkan sesuatu yang tidak dapat dihasilkan negara lain. Sebagai contoh, Jepang adalah negara yang memproduksi mobil dalam jumlah besar dengan merek-merek ternama seperti Honda, Suzuki, dan lain-lain. Yang kedua, teori keunggulan komparatif. Teori ini dikemukakan oleh seseorang bernama David Ricardo. Teori ini muncul untuk mengatasi kelemahan teori keunggulan absolut, di mana negara yang tidak memiliki keunggulan absolut berbeda nasibnya dibanding negara yang memiliki keunggulan absolut. Menurutnya, negara yang tidak memiliki keunggulan absolut tetap dapat berkontribusi dalam perdagangan internasional dengan cara melakukan spesialisasi pada produk yang dihasilkan di negara tersebut. Selain itu, keunggulan komparatif akan muncul ketika negara dapat memproduksi barang atau jasa dengan mengeluarkan biaya tenaga yang lebih murah dibanding dengan negara lain. Contoh, terdapat dua negara, yakni negara A dan negara B, di mana negara A dapat unggul dalam memproduksi mesin, sementara negara B unggul dalam memproduksi pangan. Sehingga apabila kedua negara tersebut melakukan perdagangan akan saling menguntungkan satu sama lain. Manfaat perdagangan internasional. Berbicara mengenai perdagangan internasional, tentu tidak lepas dari manfaat yang diperoleh di dalamnya. Berikut manfaat dari perdagangan internasional. Yang pertama, membina hubungan yang baik antar negara. Adanya perdagangan internasional akan membantu komunikasi yang baik antara dua negara atau lebih. Relasi yang terjadi akan membuat hubungan negara-negara di dalamnya akan semakin erat. Yang kedua, terciptanya spesialisasi.
Ketika suatu produk, baik itu barang atau jasa, masuk ke dalam suatu negara, penduduk dapat mempelajari cara pembuatan atau cara kerjanya. Hal ini dapat mendorong mereka untuk memiliki keahlian yang sama, untuk memproduksi barang yang serupa untuk dalam negeri. Ketiga, tingkat kemakmuran negara meningkat. Tidak dapat dipungkiri bahwa manfaat yang dapat diterima oleh negara dari perdagangan internasional adalah meningkatnya kemakmuran. Indikator yang menunjukkan adanya kemakmuran dapat dicermati dari aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh produsen, konsumen, dan pemerintah yang sama-sama mendapatkan keuntungan. Sama-sama merasakan kemakmuran dari kegiatan ini. Misalkan saja, produsen mendapatkan keuntungan ketika barang atau jasa yang dipasarkan ke luar negeri. Konsumen juga untung karena mendapatkan barang atau jasa dengan mudah. Sementara pemerintah akan mendapatkan keuntungan lewat devisa negara yang semakin meningkat. 4. Mengurangi jumlah angka pengangguran. Kerjasama perdagangan antar negara dapat menjadi jalan pembuka usaha untuk dapat menciptakan lapangan kerja. Tingkat permintaan barang yang diinginkan oleh konsumen yang meningkat artinya produsen membutuhkan tenaga kerja yang semakin banyak pula. Produsen tidak mungkin bisa memenuhi pesanannya tersebut. Hal ini membuka kesempatan bagi para pengangguran untuk ikut serta bekerja sama memenuhi kebutuhan konsumen, terutama pada daerah-daerah yang memiliki tingkat pengangguran yang tinggi. Yang kelima, menyebarluaskan iptek. Tidak jarang perdagangan internasional membawa perubahan pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Barang atau jasa yang diekspor yang mempunyai basis teknologi yang canggih akan meningkatkan pengetahuan dan teknologi pada negara tujuan. Hal demikian dapat mendorong mobilisasi teknologi sehingga masyarakat suatu negara akan semakin maju dengan teknologi yang dikenal tersebut. 6. Harga barang-barang cenderung stabil. Apabila barang yang tersedia di pasar mudah untuk didapatkan, maka tingkat harganya akan cenderung stabil. Contoh kasus baru-baru ini terjadi adalah langkanya masker pada masa pandemi. Akibatnya, tidak tersedia masker dengan cukup di pasaran. Harganya melejit daripada sebelum pandemi, namun masker dapat dengan mudah ditemui di beberapa produsen. Harganya akan kembali normal seperti sebelumnya. Faktor pendorong perdagangan internasional. Berikut ini beberapa faktor pendorong perdagangan internasional. Pertama, perbedaan sumber daya alam negara-negara di dunia. Kondisi alam suatu negara memiliki pengaruh yang cukup besar dalam perdagangan internasional. Negara yang tidak memiliki kondisi alam yang lebih baik dari negara lain membutuhkan peran dari negara lain. Sebagai contoh, Indonesia kaya akan hasil bumi dan batu bara, sedangkan Selandia Baru kaya akan produksi daging sapi berkualitas. Hal ini menjadi dasar terbentuknya kesepakatan keduanya karena sama-sama membutuhkan. Indonesia membutuhkan daging sapi berkualitas untuk dikonsumsi oleh masyarakat, sedangkan Selandia Baru membutuhkan hasil bumi untuk menunjang sektor industrinya. 2. Keinginan mendapatkan keuntungan yang lebih. Tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara pasti menginginkan pendapatan yang lebih untuk menunjang kehidupan masyarakatnya. Berbagai upaya dilakukan oleh negara dalam menentukan kebijakan yang mendatangkan keuntungan lebih, termasuk dalam mekanisme pasar global. Contohnya, penetapan biaya pajak untuk barang-barang baik itu impor maupun ekspor. Pajak untuk ekspor diharapkan memiliki nilai yang lebih tinggi, sedangkan untuk impor tentu berharap nilai rendah. Hal ini akan menguntungkan bagi suatu negara untuk meningkatkan pendapatannya. 3. Keinginan untuk memperluas pasar. Memproduksi barang ataupun jasa dari suatu negara diharapkan dapat mendatangkan keuntungan yang lebih. Untuk itu, memperluas jaringan perdagangan penting untuk dilakukan dengan membuka pasar. Hasil produksi negara dapat diekspor ke beberapa negara, sehingga akan memperoleh keuntungan yang lebih daripada hanya dipasarkan dalam negeri.
Banyak negara berlomba-lomba dalam memasarkan produknya dengan negara lain, seperti halnya Indonesia, memasarkan produknya berupa kekayaan alam ke negara lain karena akan mendatangkan keuntungan. 4. Perbedaan iklim. Perbedaan iklim suatu negara dapat menghasilkan suatu produk dan menjadikan negara tersebut terkenal akan hasil produksinya tersebut. Namun, kondisi iklim di suatu negara ada kalanya dapat mempengaruhi mudah tidaknya memperoleh bahan baku yang diperlukan. Sebagai contoh, Indonesia merupakan negara terbesar penghasil tempe, tetapi kondisi iklim di beberapa daerah di Indonesia tidak semua memungkinkan untuk menanam kedelai dengan baik, sehingga Indonesia lebih sering melakukan impor kedelai dari beberapa negara untuk memperoleh kedelai yang berkualitas. 5. Peningkatan sumber daya manusia. Dalam pasar internasional, kualitas merupakan hal yang penting. Kualitas dihasilkan dari kerja sumber daya manusia. Mau tidak mau, setiap negara harus bisa meningkatkan sumber daya manusianya agar dapat bersaing dengan negara lain. 6. Transportasi dan komunikasi. Peran transportasi dapat mendorong terciptanya kemudahan dalam perdagangan internasional. Bagaimana tidak, kemudahan dalam mendistribusikan produk dari suatu tempat ke tempat yang lain akan mendorong negara-negara berlomba dalam bekerja sama dengan bangsa lain. Kemudian, ini dapat tercipta karena tidak hanya melalui satu model transportasi. Seperti yang kita ketahui bahwa transportasi ada 3 jenis, yaitu darat, udara, dan laut. Arus informasi yang berjalan sangat cepat juga mendorong terciptanya efisiensi yang lebih, sehingga terjalinnya komunikasi antar negara akan semakin baik. Baik transportasi maupun komunikasi, keduanya mendorong kegiatan ekspor dan impor menjadi lebih efektif dan efisien. 7. Saling membutuhkan. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dalam aktivitasnya. Mereka membutuhkan orang lain untuk hidup. Hal inilah yang mendorong terciptanya perdagangan internasional. Hubungan saling membutuhkan antara dua negara atau lebih mendorong terciptanya kerjasama. Sebagai contoh, Indonesia membutuhkan kedelai dari Amerika Serikat sebagai negara penghasil kedelai berkualitas baik, sementara Amerika membutuhkan kelapa sawit sebagai bahan baku produk kesehatan dan kecantikan. Keduanya saling membutuhkan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhannya. 8. Hubungan diplomatik negara. Kerjasama antar negara tidak terlepas dari hubungan diplomatik. Terjalin hal tersebut dapat berjalan karena adanya hubungan diplomatik yang mendasari hal tersebut. Apabila hubungan diplomatik negara tidak terjalin dengan baik, maka akan ada kesempatan ekonomi yang dilakukan oleh negara yang berseteru. 9. Selera masyarakat. Negara wajib memenuhi kebutuhan masyarakatnya tanpa terkecuali. Terkadang, cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tidak dapat dipenuhi oleh negara sendiri, sehingga membutuhkan bantuan negara lain. Sebagai contoh, masyarakat Indonesia mayoritas menjadikan sebagai makanan pokok. Ketika stok persediaan beras nasional menipis, pemerintah melakukan berbagai upaya agar memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satunya melalui impor beras dari negara lain. Dampak positif dan negatif perdagangan internasional. Dampak positif. 1. Memperoleh barang yang tidak dihasilkan di dalam negeri. 2. Menambah perolehan devisa bagi negara pelaku perdagangan internasional. 3. Menyebabkan terjadinya alih teknologi dari negara maju kepada negara berkembang. 4. Memperluas pasar bagi barang hasil produksi dalam negeri. 5. Menjalin kerjasama antar negara dan arus pertukaran antar negara. 6. Menambah pendapatan negara dari bea yang akan dibayar eksportir dan importir. 7. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. 8. Mempererat hubungan persahabatan antar negara yang melakukan perdagangan internasional. Dampak negatif. Berikut ini beberapa dampak negatif
perdagangan internasional, antara lain: 1. Mundurnya industri dalam negeri karena masyarakat lebih menyukai produk yang impor dari luar negeri. 2. Munculnya ketergantungan terhadap negara-negara maju yang berdampak pada tahapan kebijakan ekonomi dari negara maju tersebut yang dapat merugikan negara berkembang seperti Indonesia. Berkurangnya kreativitas produsen lokal. 4. Munculnya gaya hidup konsumerisme yang mementingkan prestise. 5. Munculnya berbagai kasus bajakan barang-barang bermerek terkenal. 6. Terdapat dominasi ekonomi pihak asing yang kemudian menimbulkan dominasi pada bidang kehidupan lain seperti politik dan budaya. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai perdagangan internasional. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan disempurnakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.